Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu bisilmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Wih, anak muda, jangan musuh polisi. Kau kira ada ini di Indonesia kalau tidak ada polisi? Rumahmu dirampok, bapakmu dibunuh, ibumu diperkosa, hartamu dijarah. Siapa yang cari? Siapa? Satpol PP? Tidak tahu. Saya pergi ceramah, macet mobil, tidak bisa bergerak. Saya baca surah Yasin, tidak goyang mobil. Saya baca ayat kursi 3 kali, tidak goyang mobil. Begitu datang politik pasukan selintas, ustaz tahu, tarik ustaz, maju, selesai. Makanya jangan musuh polisi. Nah mudah, motormu tidak siapa yang cari? Pak Imam, ini juga Pak Imam. Siapa yang cari? Polisi. Makanya jangan musuh polisi. Pun kalau ada yang minta uang di jalan, kau langgar, kau dah lihat ini. Kenapa kau langgar? Saya lihat. Kenapa kau dah kasih? Apa sembunyi di rumah? Itu polisi Filipina. Polisi bukan yang musuhi ustaz, yang musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau manusia korupsi, maka yang baik polisi lindungi ulama, jaga ulama, nasihati polisi, doakan mereka supaya menjadi polisi yang baik. Amin. Terkadang dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ternyata setelah saya ceramah di sini, banyak juga setan berkhianat. Setannya bukan pocong, bukan pokok, bukan paraka. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Dan sudah jadi. Ini juga secara langsung tadi begitu jadi penonton. Biasanya saya itu HP. Ibu-ibu pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suami bukan lagi. Kenapa ada bawa ini? Simpan dulu HP, simpan. Selama bapak ibu pegang handphone, pasti tidak konsentrasi dengan ceramah. Yang kita lihat monitor, simpan dulu HP, simpan. Karena kalau kau share langsung nanti saya keseleo, viral di sini. Simpan handphone. Ustaz, kau rekam ini? Kalau kau yang rekam, suaranya tidak jelas, gambarnya kamu. Ya toh? Bagaimana kalau cara Ustaz? Itu ada kamera ini. Ada kamera. Bagaimana cara Ustaz? Nonton nanti di YouTube. Dasar lagi Masjid Al-Markas Al-Islam. Sudah itu jangan lupa like, comment, and share. Itu ya kan? Enggak? Simpan dulu handphone, dengan kita ceramah solusi. Wa qala ila bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Satu kali Nabi lagi duduk dengan
Makanya adik-adik gadis, ibu-ibu janda kalau dikirim suaminya orang kaya sudah hilang. Assalamualaikum deh, oke dia kita dengar ini bapak-bapak. Ayo anak muda jangan terlalu panjang setengah ayo. Salam keras. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nilainya 9,5. Alhamdulillah. Ibu bapak yang saya hormati, pernah lihat orang mengantar jenazah? Pernah? Bukan pernah sendiri. Cuma bedanya kalau di sini orang mengantar jenazah kadang-kadang ini. Orang itu yang sepedek-pedek, orang mati. Sekali ini mendadak dia yang mati. Pelan-pelan juga kalau keluarga jenazah dan kepala-kepala. Ketika kurang rela di Makassar ini jalan raya. Pertama, mengantar jenazah aneh. Yang kedua, rela lagi supporter mesin. Dari dia mungkin memang. Yang ketiga paling rela pemadam kebakaran. Nah, kita mengantar jenazah. Maka dia minta tertutup antara kubur. Godalah, itu ni mati, betul nak mati kok. Ini yang sudah kau kasihkan di bawah ini. Jadi dah aja. Kau kemana pasti mati. Tertutup antara kebakaran ini, tertutup antara. Dua Yesus, Siti Manimboro. Tiga yang antar kamu, dua motor Selemani mantan. Teman itu. Apa itu? Satu, harta. Suruh kasih harta. Semua keluar. Tapi begitu kamu mati, tidak ada pembawa handphone. Tidak ada pembawa bisnis. Jangan teman-teman kalian bawa kalian taruh di sini supaya bisa karaoke. Tidak semua. Mulai dari yang paling kaya sampai paling miskin, apa dia? Kain kafan. Kain paling murah. Apa menyanyi? Kamu baru. Dua, keluarga. Besok-besok itu mati. Mana mama mau kamu suami? Aku akan sedih. Kembali kau pergi, aku akan mengikutimu. Balik-balik. Tanya. Anak-anakku haji, sama-sama ke haji 2016. Meninggal suami istrinya. Bengkak tanah. Nabi Muhammad tidak bisa lagi.
Pak. Mamaku kalau Ramadan satu kita bikin kue jalan putih. Sampai sekarang jalan putih meskipun krisis minyak di mana-mana aku ada jalan putih. Masih kurang satu di jalan putih. Toh, mamaku bikin jalan putih satu nih. Tapi makanya lo kiri bulan maknanya. Nah ini bulan si kabur. Iya toh. Lo kiri bulan mata kamar. Bulan bingkai. Lo kiri bulan mata seruni. Bulan S2. Nah kasih tahu tuh hari ini. Ini mestinya kita hidupkan sekarang juga. Bapak-bapak, jujur, bikin kue kita di rumah. Tidak. Pupuk. Dibeli nasi di online-nya. Ustaz, dosa kah istri kalau tidak bikin kue? Tidak dosa selama suami ridho. Tapi bukankah ke pasar beli capek pahala? Bukankah memulek-mulek itu pahala? Bukankah menggoreng pahala? Bukankah memasaknya pahala? Menghidangkannya pahala? Dari mulai ke pasar sampai jadi jalan putih, berapa pahala yang buat? Maka Ramadan ini sedekah. Adik-adik, saya dengar satu tadi 8 juta. Mudah-mudahan pengaruh dari ceramah malam ini besok sudah 10 juta. Bisa? Amin. Bisa? 10 orang bisa? 15 bisa? Bagaimana cara bisa? Kurangi kuota. Kuota beli online ya, foto, game. Yang ketawa serius kayak ini. Daripada online tidak ada guna, mending kurangi pembeli kuota, kirim ke sekarang untuk makna. Ramadan ini putus di amal-amal orang yang meninggal kecuali masuk di kubur. Itu sedekah. Wah, adik-adik, merantau ini merantau. Ini Jaya. Wah, ternyata di sana banyak yang malaria. Itu bilangnya kalau mau gigi mau sudah toko melapor dulu. Iya toh? Tidak enak Papua karena takut penyakit malaria. Adik-adik masih ada pilihan? Masih ada pilihan? Masih ada. Apa pilihanmu? Udah nggak kembali ke Makassar. Selesai. Ada pegawai negeri ditugaskan ke pelosok ujung Indonesia. Ada pilihan? Ada? Ada. Apa pilihannya? Pensiun dini, berhenti. Ya. Saya pergi ke Malaysia berdagang. Sampai Malaysia tidak nyaman. Ada pilihan? Ada. Bisnis ke kampungnya. Selesai. Dunia menderita masih ada pilihan. Dunia susah masih ada pilihan. Tapi demi Allah, begitu masuk kamu di kubur, kalau masuk di kubur ada pilihan? Ada. Senang tidak senang, tinggal di sini, tidak boleh keluar. Panas nih, naik keluar lagi. Udah kan dulu deh. Begitu kau keluar, lagi nasi satu kompleks. Ya. Maka begitu masuk kubur, ketuan itu. Begitu masuk kubur selesai semua urusanmu, kecuali yang mengalir terus-menerus kata Nabi 3 hal. 1, anak yang soleh dan soleha. Bapak-bapak, saya tanya kita, tolong kita jawab. Anak tak bisa nggak jadi anggota DPR tidak pernah ikut caleg? Bisa? Bisa? Tidak bisa.
bisa. Adik-adik, bisa nggak kamu jadi dokter tidak pernah bekerja fakultas kedokteran? Bisa? Tidak bisa. Bisa nggak jadi wali kota tidak pernah ikut wali? Tidak bisa. Bisa nggak jadi polisi tentara tidak pernah daftar tentara polisi? Tidak mungkin. Tapi anak-anak kita di rumah bisa nggak jadi soleh dan soleha tidak pernah fakultas kedokteran? Bisa? Saya tanya jawab saya dulu bos. Bisa nggak anak kita di rumah jadi soleh dan soleha tidak pernah daftar anggota DPR? Bisa. Bisa nggak anak kita di rumah soleh dan soleha tidak pernah ikut wali? Bisa. Berarti lebih gampang menjadikan anak kita soleh dan soleha daripada menjadikan anak kita anggota DPR dan wali kota. Sayang orang tua lebih bangga kalau anaknya jadi kontraktor, lebih bangga kalau anaknya tua doktor, lebih bangga kalau anaknya tua insinyur, anggota DPR. Tapi pakai pelan-pelan pergi sholat berjamaah. Tarik kate totor ngasih. Pak, kalau masuk dulu, siapa doakan? Siapa doakan? Suami, istri. Kalau bapak meninggal, masih muda istrinya, nanti lagi orang. Tena, mungkin ada apa? Menangis juga kita mati. Dapat suami baru, dikasih berlian, nah lupa bapak. Siapa doakan? Tapi tidak mungkin anak tak bisa doakan dia kalau dia tidak beda agama. Maka Ramadan ini bulan pengkaderan, bulan pelatihan agar anak-anak kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya? Lewat di masjid tarawih, bawa ke masjid, bersyukur orang tua dia datang ke masjid tarawih, di samping kirinya ada tahu anaknya, syukur lagi. Tapi rata-rata orang tua bikin tarawih, dia dengar ceramah nanti salahnya bingung main, duduk lari-lari, bangun kejar-kejar. Siapa lagi? Tidak ada waktu itu. Kita, Pak, dokter pengasih kapten, mungkin lihat masa depan tadi dulu, mungkin lihat gambaran tadi dulu, lihat yang atas sekarang. Kalau hari Ahad di Al-Markas ada pengajian, ada yang mencatat-catat apa itu, mana mampu pegawai guru. Suku, anak, ribut pada ini, siapa itu? Oh, anak suku bilang yang markas persebaya suku. Kaya gitu. Daripada anak pejabat, kaya tapi tidak pernah kita lihat datang berjamaah di masjid. Kaya tapi tidak pernah kita datang dia pengajian. Kaya tapi tidak pernah kita lihat dia baca-baca Al-Quran. Masuk di kamarnya main game, masuk di kamarnya online, di yang satu video call. Tahu tidak kau begitu semua. Maka yang pertama bisa menolong kita anak yang soleh dan soleh. Ramadan ini kita buat. Yang kedua, yang bisa menolong kita apa? Harta yang telah kita sedekahkan. Dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Adik-adik, ini anak muda semua gambar sini. Ada semua IG Instagram. Ada. Follow dan subscribe. Sudah. Gimana caranya sudah? Ketik itu simbol yang ada kotak mencari. Tulis nama di sini. Tidak ada sudahnya. Dasar Latin 1212 centang biru. Cewek yang di atas. Tidak. Kalau artis 10 akan dapat. Artis akan dapat. Hai guys.
Sudah Allah Maha Bijaksana. Yang pertama seharusnya ini. Apa? Sholat saudara. Kalau jatuh memuji, dan kata waktu sana, tidak kalah. Itu tidak kalah. Bapak bukan aja, tapi tidak sembahyang itu. Dan yang pertama nanti ketika kita wafat, yang pertama diperiksa sholat. Sholatnya baik, amalnya itu diperiksa. Sholatnya tidak beres, semua amal dihapus. Ustaz, bagaimana nih Ustaz? Baru kata bagaimana? Setelah benar, tapi sembahyang itu dia bagus Ustaz. Bertobat. Caranya bertobat, menyesal, mengakui, tidak mengulang. Bertobat ada disebut tobat dengan cara apa? Ibadah ritual, ibadah makan. Caranya apa Ustaz? Berbadas setelah sudah tobat. Sudah maghrib, nunggu isya, salat tobat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 6. Bagaimana sunnahnya Ustaz? Ucapkan sunnah bagus, tidak ucapkan juga sah. Sunnah sunnatul tobat, rakaat ini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak
Akhirnya mari gunakan Ramadan ini memperbanyak amal-amal kebaikan dan bertobat atas dosa dan kesalahan kita. Dengan cara apa? Mengganti sesuatu yang batil yang pernah kita lakukan dengan amal-amal kebaikan. Demikian lebih dan